Sakti. Apabila dari perguruan Pagar Nusa mempunyai salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pencaksilat seluruh Nusantara, salam persebuluran. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. Allahumma amin. Oke dulur-dulur, kali ini dari channelnya Mas Wanto 22 berkunjung ke tempatnya Mas Dadang, ya, sesosok ketua, yaitu ketua Rembol Solo Raya. Dan alhamdulillah kami diterima dengan baik. Alhamdulillah juga kami bertemu dengan beliau selaku ketua Rembol Solo Raya. Di sini saya akan membahas tentang kejadian yang lagi viral di Karanganyar, tentang kejadian dari IKS versus Pagar Nusa versus PSHT. Nah, di sini kami akan membahas. Lain di sini ada apa tahu hubungannya dengan Rembol ini? Ini Rembol ini di Karanganyar kota khususnya Solo Raya ini kan terkenal sekali. Kemarin ada kasus antara PSHT dan juga Pagar Nusa itu kan ada sesosok Rembol juga. Nah, di sini mari kita bahas juga. Mungkin dari dulur-dulur PSHT ingin tahu juga apa toh komunitas Rembol ini apa. Kita nanti pertanyakan kepada beliau langsung. Oke, kita langsung bertanya kepada beliau tentang masalah yang baru viral di Karanganyar ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa perkenalkan dulu untuk Mas Dadang ini siapa dan siapa. Mungkin dari penonton-penonton ini kan dari PSHT juga belum tahu juga sesosok Mas Dadang ini apa toh. Nah, terus jabatannya apa di Rembol ini? Kok Rembol ini di Karanganyar itu terkenal sekali? Monggo. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. mohon maaf untuk sebelumnya untuk masalah saya secara pribadi, nama saya Dadang. Mohon maaf untuk masalah ketua ataupun pengurus Rembol, sebenarnya saya bukan siapa-siapa. Cuma waktu dulu kita perkumpulan dari berbagai sedulur menumpuk jadi satu, akhirnya ada sebuah komunitas Rembol di Jawa Timur, di Surabaya lah. Teman-teman ingin menghadirkan sosok komunitas di Karanganyar ataupun di Solo Raya. Nah, akhirnya kita minta persetujuan dengan ketua pusat Rembol kita atas nama Tri Yudi Effendi atau bisa disebut Kang Yudi Gareng. Beliau saat ini ada di Surabaya dan pusat komunitas Rembol ini di Surabaya. Nah, Rembol sendiri sebenarnya bukan perguruan atau apa. Rembol bukan Pagar Nusa. Rembol saya nyatakan bukan Pagar Nusa, tapi mayoritas dan 100% anggotanya Rembol ikut perguruan Pagar Nusa. Dan menyikapi masalah kejadian kemarin, kami dari komunitas Rembol ya sebenarnya sangat menyayangkan kejadian kemarin, Mas Is. Ya, siap. Untuk saudara kita PSHT ataupun Kerasakti ada sedikit kesalahpahaman. Sebenarnya untuk jelasnya saya kurang memahami karena waktu kejadian itu saya lagi bekerja di luar kota. Tengah malam saya ditelepon. Nah, singkat ceritanya ada kesalahpahaman tentang pengeroyokan yang disebut dari perguruan Kerasakti. Ada salah satu anggota yang dikeroyok sama Pagar Nusa. Setelah kita gali info, ternyata tidak dikeroyok, memang dirumbun, tapi tidak diapa-apakan, Mas. Dipukul juga tidak, dipentung juga tidak diapa-apakan. Karena saya bilang tidak diapa-apakan, salah satu teman korban IKS waktu di Polsek Tasikmadu, saya pernah bertanya, Mas, apakah benar korban dipukul? Tidak. Apakah benar korban diapa-apakan sama anggota Pagar Nusa? Tidak. Nah, setelah saya menanyakan tentang teman korban dan saya tanya lagi dari anggota Pagar Nusa yang ada di lokasi, memang tidak ada yang memukul. Nah, salah satu anggota IKS yang bajunya sobek itu
memang bajunya dipegang salah satu anggota Pagar Nusa. Nah, anggota Kerasakti naik sepeda motor, motornya digas, bajunya sobek. Oh iya. Bajunya sobek. Itu real kejadian di lapangan. Untuk apa itu, ada bahasa pemukulan sampai baju sobek, saya garis bawahi itu bohong. Dan saya mohon maaf dulur-dulur Kerasakti apabila dari perguruan Pagar Nusa mempunyai salah, saya mohon maaf. Dan itu mungkin ya di luar, ya saya kurang tahu karena terlalu banyak massa, terlalu banyak orang, hingga akhirnya digelintir lah, berita itu digelintir. Hingga yus, ayolah jagalah persatuan dan kesatuan NKRI ini, jangan mau kita diadu domba. Kalau kita jangan pernah membicarakan perbedaan, apapun perguruanmu, apapun perguruanku, mari kita bicarakan persamaan. Kalau kita membicarakan persamaan, insya Allah indah. Ya, siap. Wah, terima kasih Mas Dadang klarifikasinya. Oke, dari dulur-dulur IKS, ya saya pribadi dari PSHT mohon maaf juga, mungkin titik awal masalah kan dari PSHT juga. Saya pribadi mewakili dari sedulur-dulur PSHT juga mohon maaf kepada dulur-dulur IKS dan juga dulur-dulur PN yang mungkin awal mula masalahnya kan dari keluarga besar kami juga. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke dulur-dulur, untuk penonton sebelumnya kita lanjut lagi. Bagi yang belum subscribe, saya mohon untuk subscribe dulu agar tidak ketinggalan dari channelnya Mas Wanto 22. Semoga channelnya Mas Wanto 22 tetap menjadi channel yang bermanfaat, bisa menjadi channel pemersatu seluruh pencaksilat khususnya di Karanganyar Kota dan sekitarnya. Oke dulur-dulur, kita lanjut lagi. Untuk ini saya mendapatkan informasi Mas Dadang. Ini informasi yang saya dapatkan itu waktu kejadian itu kan informasinya ada penculikan dari warga Pagar Nusa itu. Informasi yang saya dapatnya diculik dari warga IKS, itu apa benar toh itu? Mohon klarifikasinya juga agar para penonton ini tidak beranggapan atau berasumsi yang lain. Monggo. Kalau saya ceritakan dari segi realnya, mungkin dulur-dulur yang melihat bisa menjadi panas. Intinya gini aja Mas. Iya. Untuk masalah awal sebenarnya tidak ada penculikan, cuma ada kejadian insiden di daerah Kecamatan Jaten. Itu ada sedikit miskomunikasi hingga akhirnya anggota Pagar Nusa itu ada yang dipukul sama anggota Kerasakti, mungkin karena amarahnya info tentang kejadian anggota IKS yang disinyalir dipukul sama anggota Pagar Nusa hingga bajunya sobek. Sebenarnya tidak dipukul Mas, itu bajunya sobek karena dipegang kaosnya naik motor sobek, tapi tidak ada insiden pemukulan. Akhirnya mungkin dulur-dulur Kerasakti merasa marah, emosi, hingga akhirnya ada wujud balas dendam, anggota Pagar Nusa dipukul waktu di Kecamatan Jaten di Bujul itu, hingga akhirnya dulur-dulur Pagar Nusa dan kami dari Pagar Nusa yang ikut komunitas Rembol datang ke lokasi, ya banyak bentuk solidaritas. Sebenarnya ingin menanyakan atau mendamaikan, tapi akhirnya malah sudah nggak ada. Banyak ribuan kita di sana, akhirnya kita pulang pecah. Salah satu anggota kita naik sepeda motor pulang lewat ring road Palur. 2 orang 1 motor itu dicegat di situ sama perguruan Kerasakti, akhirnya dibawa ke salah satu daerah Colomadu, Godran atau bagaimana. Yang saya dapat sumber dari korbannya langsung, dari malam sampai subuh baru pulang sampai tempat saya, ke rumah saya, hingga akhirnya saya komunikasi dengan baik. Ternyata ya cuma diajak ngobrol, ditanyain, ya adalah sedikit pemukulan ada, tapi bagi kami itu tidak saya besar-besarkan karena saya anggap biasa, karena sebuah dunia pendekaran, dunia silat di ngeten niku lah. Wong gelut pemukulan pancal udah biasa, bagi kita udah biasa. Yang penting gimana caranya, mari kita hilangkan emosi, egois, perbedaan, mari bersatu. Yang sudah ya sudah. Kalau kita bisa bersatu, insya Allah Indonesia makin bagus. Apalagi suasana seperti ini lagi panas-panasnya TNI Polri dengan paham-paham yang radikal ataupun mungkin ada pemecah persatuan dan kesatuan. Marilah
kita sebagai pencak silat asli tradisi Indonesia, pencak silat itu asli Indonesia, marilah kita jaga Indonesia ini dengan baik. Kalau untuk masalah klarifikasi yang penculikan itu, alhamdulillah sudah clear. Dari pihak Kerasakti juga sudah minta maaf, dari kami pun juga sudah legowo, sudah memaafkan. Mudah-mudahan selanjutnya kita bisa lebih dewasa untuk berpikir dan bertindak. Siap. Oke, terima kasih Mas Dadang klarifikasinya. Dan di sini mohon maaf lagi, ini masih ada unek-unek dari saya juga ini. Ini informasi lagi yang saya dapatkan itu katanya kantor MBC Boyolali dan juga apa itu Tugu Pager Nusa di Juwangi itu katanya, tapi untuk kebenaran juga belum tahu juga, ini baru sering-sering juga informasi dari kawan-kawan juga adanya katanya ada perusahaan kantor MBC dan juga Tugu Pager Nusa di Juwangi itu apa benar atau informasi yang validnya bagaimana Mas itu Mas? Sembari rokok boleh? Oh boleh, monggo silahkan. Monggo Mas kalau mau rokok siap dulu nggak apa-apa. Sebenarnya ya, itu imbas dari kejadian yang saya ceritakan tadi. Kemungkinan ada beberapa oknum dari perguruan Kerasakti yang marah, mungkin mencari perguruan Pager Nusa atau bagaimana, kurang ketemu atau bagaimana, akhirnya imbasnya ke gedung MBCNU Boyolali. Dan insya Allah itu sudah ditangani polisi, sudah ditetapkan tersangka. Sekarang sudah ditangani polisi Mas itu. Ya, terima kasih atas klarifikasinya Mas Dadang. Dan ini saya pribadi juga berterima kasih sekali karena adanya komunitas Rembol di Karanganyar ini. Jujur saja juga sangat membantu sekali, karena yang saya tahu dalam bentuk kejadian apapun di Karanganyar ini, Rembol itu selalu hadir di tengah-tengah, itu selalu hadir sebagai penengah juga, bisa saya anggap juga sebagai pemersatu dunia persilatan di Karanganyar juga. Nah, ada gabungannya juga dengan sedulur-sedulur dari PSHT juga. Rembol ini yang saya anggap ini kan merakyat, yaitu sebagai pemersatu, yaitu bersatu juga dengan PSHT, bersatu juga dengan dari warga-warga DKS juga. Nah, di sini inilah yang saya suka dari komunitas Rembol ini. Untuk pesan saya untuk komunitas Rembol, semoga ke depan lebih maju lagi, lebih solid lagi. Dan ini mungkin ada pesan-pesan dari Mas Ketua Rembol ini untuk sedulur-sedulur dari Pager Nusa, dari IKS atau PSHT ataupun Tapak Suci atau persilatan yang lain, mungkin ada pesan-pesan, monggo. Ya, pesan-pesannya monggo, kami cuma bisa mengajak paguyuban Rembol adalah paguyuban, dan paguyuban kata dasar dari guyub, monggo guyub rukun, bebarengan kita jaga persatuan dan kesatuan di Indonesia ini. Kita slogankan Karanganyar tentram, mari kita tentramkan Karanganyar. Apabila ada permasalahan yang besar, mari kita kecilkan. Apabila ada masalah kecil, kita hilangkan. Jangan pernah kita membahas perbedaan, karena satu perbedaan bisa menghilangkan 99% persamaan. Apabila kita membahas satu persamaan persen, 99% perbedaan akan menjadi hilang. Monggo, kami salam santun dari komunitas Rembol 76, dan mudah-mudahan channelnya Mas Iswanto bisa bermanfaat untuk semuanya, menjadi channel yang pemersatu bangsa. Amin, amin. Wah, inilah dulur, pesannya sangat mendalam sekali dulur-dulur. Semoga selalu menjadi kenangan buat kita. Ini untuk Mas Puguh ini sebagai komunitas Rembol ini ada pesan juga buat dulur-dulur, monggo. Pesannya sama. Halo, pesannya sama katanya. Oke, ini ada pesanan es juga ini, monggo masuk sini Mas. Ini dari komunitas Rembol juga, dari dulur Pager Nusa juga. Ini ada pesanan es tadi. Ada salam-salam dulu buat para penonton. Salam seduluran. Salam seduluran katanya. Terima kasih Mas esnya Mas. Wah, alhamdulillah ini bertamu di rumahnya Mas Dadang ini. Wah, mendapat jamuan yang luar biasa dan mendapat informasi yang Es teh plastikan. Nah, informasi-informasi yang membangun juga, bisa mengklarifikasi semua. Pesan saya juga, semoga pencaksilat di Karanganyar ini tetap guyub rukun, menjadikan Karanganyar tentram, Karanganyar yang cinta damai, banyak perbedaan, tapi banyak saudara juga, tetap rukun, guyub rukun. Justru Ya. kita bersatu itu karena berbeda. Nah, oke dulur, Karena berbeda itu kita harus bersatu. Oke, saya kira cukup sekian dulu. Terima kasih Mas Dadang, Mas Pugo atas klarifikasinya. Semoga ke depan tetap
menjaga kerukunan, Rembol tetap Amin. jaya juga, Amin. PSHT jaya, IKS juga jaya semua, tetap bersatu, biar